kemarin jangan lupa ya Pak Lai. Iya. Kenapa? Nih kita Alhamdulillah kita udah selesai peletakan di Mentawai. Kita mau langsung lanjut ke Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Are you ready, bro? Ready? Ini jalan sebenarnya, cuman kayak aliran lahar. Banjir tinggi kayaknya di sana. Astagfirullah. Oh, cari tanah, Meu. Oi, nih SD tengah hutannya tuh. Lanjut. Ini masih ada yang sekolah tuh jam. Gua kayak ketempelan di belakang. Ada orang nggak sih, Yo? Sepi banget. Bismillah, kami akan melanjutkan ke Banggai Laut. Yes, ke timur lagi. Kali ini kita akan membangun masjid bersama KAF lagi semua teman-teman. Wah, terima kasih KAF. Kita bakal membangun masjid bersama KAF seperti di desa Poco Dedeng, NTT waktu itu. Dari si kakap Mentawai menyeberang kapal feri ke Padang, lanjut terbang ke Luwuk Banggai, transit Jakarta dan Makassar. Sampai di Luwuk Banggai nyebrang lagi naik kapal 3 kali hingga akhirnya sampai di Pulau Basapa. Jauh banget. Pilih kamar tempat tidur kita di kapal bersama pisang di bawah. Oke, menarik. Setelah 4 jam perjalanan, angin besar menghadang perjalanan kita, membuat kapal ini bergoyang hebat. Jika diteruskan bisa kebalik nih kayaknya. Kapal oleng, bos. Kita udah 4 jam perjalanan harus balik, puter balik ke darat. Ombaknya gede banget. Gokil. Perahu mau kebalik kata Mas Iqbal. Tadi dia nanya sama Nakoda. Pas ke bawah lagi berlayar ke bawah angin. Gokil nggak, saking kencengnya angin itu. Nah, ini kondisi kamarnya. Jadi kayak di pesantren gitu. Kasurnya atas bawah, kanan kiri, atas bawah, kanan kiri. Gua tidur di sini. Itu Meu, sini Mas Iqbal, sini Aryo. Nah, ini lorong kapalnya nih. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama kita ketemu matahari. Hai matahari, terima kasih
Setelah badai, angin besar, ombak besar, akhirnya ada matahari. Dan akhirnya daratan, guys, daratan. Setelah 19 jam terombang-ambing, daratan. I'm alive, I'm alive. Semprotkan. I'm alive, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut menuju Sulawesi Tengah, Luwuk. Tapi kita transit di Jakarta sama di Makassar. Seperti biasa, kita transit Jakarta, sholat dulu, dan lanjut perjalanan lagi ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Kita mah nggak ada lelahnya. Kayaknya sih gitu ya. Lanjutkan, gas lah! Kita sampai Luwuk nih. 4 hari 3 malam dari Mentawai. Ntar dijelaskan deh dari perjalanan darat lewat hutan rimba, hujan-hujanan naik motor, becek-becekan, lumpur, terus naik kapal feri 30 jam. Habis itu kita nunggu transit Jakarta, transit Makassar, akhirnya sampai di sini. Itu totalnya sekitar 4 hari 3 malam. Ini yang hitam punya siapa? Punya gue. Oh, punya gue hijau. Ya udah cabut ya. Buruan. Setelah istirahat di rumah Dakwah Adventure, kita lanjutkan untuk naik kapal feri. Belum juga beres olengnya. Gua sama tim bakal naik lagi, ya Allah. Ini kamar kita. Ini barang kita. Di hari pertama. Perkiraan 8 jam. Nikmati aja suasana di kapal. Ini berbeda dengan yang kemarin. Carrier dulu mana? Oh nggak jadi bawa carrier. Perjalanan kapal feri menuju pelabuhan itu sekitar 9 jam. Harus nyiapin kresek banyak nih. Takutnya muntah. Apalagi produser gue tuh, kebiasaan. Jauh. Kapal belum jalan, dia udah mojok. Kacau produser gue emang. Pemandangannya syahdu banget dan kebetulan ombaknya adem ayem. Alhamdulillah, jadi kita bisa menikmati nih perjalanannya. Ini pemandangan belakang tuh senja-senja bagus terus sepanjang sana ada pulau lain, belum tahu tuh pulau apa namanya. Nanti kita belilah. Gampang, banyak kebun kelapa di sana. Kita udah 6 jam perjalanan dan sepertinya masih kurang 2-3 jaman lagi. Di depan sih secara kasat mata nggak kelihatan ada pulau ya. Cuman Bapak Nakoda nih di belakang saya, dia pasti udah tahu jalur dia. Ini gua lagi duduk di buritan kapal.
Alhamdulillah setelah 9 jam kami sampai. Tapi belum sampai lokasi sih. Kita istirahat 1 hari di rumah Ustadz Ahmad. Kita pakai bentor nih atau becak bermotor. Ini diralat bentor itu kebanyakannya becak kawin sama motor. Jadi itu endnya kepake. Iya, endnya kepake. Gue mikir di jalan apa ya? Kan depannya becak, terus motornya dipenggal, dikasih motor belakangnya. Becak kawin sama motor, bentor. Nah, kita bermalam di sini, rumah Ustadz. Kita mau ngerepotin numpangin. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Emang nggak tahu malu. Ya udah, kita bermalam di sini. Besok lanjut naik kapal lagi. Selanjutnya besok kita ke pulau apa namanya? Kita ke Bokan Kepulauan. Hah? Bokan Kepulauan. Bokan Kepulauan. Jadi disingkat. Bokan Kepulauan. Kecamatan disingkat. Kecamatan Bokan Kepulauan. Mas Iqbal ini yang edit. Ya udah, istirahat ya. Nah, ini kita jam 8-an harus buru-buru ke dermaga. Semua bentor sudah siap lagi. Semua bentor sudah siap mengantar ke dermaga. Kayaknya si kapal berangkat jam 9:30. Kita berangkat sekarang. Yuk. Setelah bangun subuh, sholat, mandi. Mandi nggak ya? Lupa gue, kayaknya sih nggak ya. Kita siap-siap dan ke pelabuhan yang kemarin. Tapi sekarang pakai kapal yang sedang nih, setengah dari kapal feri. Berhari-hari banget gak nih perjalanan? Semoga kami sehat selalu ya, doain please. Amin. Ini suasana kita di kapal yang kedua hari ini. Nah, kalian bisa lihat lingkupnya lebih kecil. Dan jadi satu, orang sama barang jadi satu. Di bawah ini ada beras-beras apa segala macam kebutuhan untuk diantar ke pulau sana juga. Gitu. Gokil. Gan, berapa orang? Gila, ini semua barang masuk. Dan semuanya ada. Belum orang-orangnya berdesak-desakan. Ini seru banget. Aduh, berbagi keringet sih lebih tepatnya. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih ya 4 jam aja lah. Ternyata kapal ini tuh satu-satunya akses untuk menuju ke sana. Jadi kebutuhan warga sehari-hari apapun semuanya masuk di kapal ini. Ada beras, tepung, terus material, semen, keramik, karpet, kasur, mie, semuanya kebutuhan sehari-hari yang premier sampai sekunder semuanya diangkut pakai kapal ini sekecil ini. Ya, karena memang aksesnya cuma ini. Semoga 3 jam ke depan kita nyampe. Katanya sih begitu. Transit mendarat di Bokan Kepulauan. Semuanya ada, dari beras sampai motor. Gokil. Nah, kita di sini transit, nurunin penumpang yang pada turun sini. Habis ini kita lanjut ke sebelah. Nah, ini barang-barang nih. Kita harus nyebrang satu kapal lagi, tapi ini kita turun sini, ganti perahu yang lebih kecil. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga. Tapi bukan lokasi yang kita tuju. Ini masih istirahat 1 hari. Karena harus cari kapal yang lebih kecil atau kating-ting. Semacam itulah. Ini
ibaratnya seisi dunia dan akhirat ini. Quran berat kali. Siap. Kita lanjut ke final destination, ke lokasi beneran nih. Semoga nyampe, nggak tahu berapa lama. Pakai kapal kecil nih. Sebentar lagi nyampe, gas. Perahunya nggak ada cadiknya, kanan kirinya tuh nggak ada sayapnya ini. Oh ini kalau bukit Cuma ini doang. itu ada Lihat. sayap. Gue yang Sumpah gue mending nyemplung deh daripada begini asli. Udah sering naik perahu begini, sering. Seringnya ada kayunya. Pinggirnya ada tapi ini kosongan. Ini kita kentut aja gini loh. Gimana gini? Kentut dikit aja lah oleng. Masya Allah, ini sih keren banget pemandangannya. Sumpah, ya Allah sampai sumpah ini loh. Indonesia sobat masjid semuanya, ini masih Indonesia. Lihat gambar yang diambil dari atas drone, jernih banget. Sampai karang-karangnya kelihatan. Allahu Akbar. Ya jadi ini perjalanan gua yang jauh banget. Gua kemarin dari Mentawai langsung ke sini untuk bisa itu deh berapa puluh ribu kilometer. Kaf bro dan kaf sis dimanapun kalian berada, lihat nih perjuangan kita. Kita insya Allah akan membangun Masjid Al-Kaf lagi, tapi kali ini di dataran rendah alias di bibir pantai. Kalau waktu itu di NTT kita di gunung, sekarang kita bakal bikin masjid di perkampungan nelayan di desa Basapa, Banggai Laut. Kita kayaknya tinggal di sini nih. Langsung melintang aja sih. Gokil banget. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Aduh, sampai kita. Halo Adek. Mantap. Keren banget ya tempatnya. Kita udah sampai. Ya ke slide. Rumah Ibu, Bapak. Wih, Iya. jadi ini lokasinya mana namanya Bu? Lokasinya apa nih tempatnya? Basapa. Basapa. Kampungnya namanya apa? Basapa. Basapa. Tahu saya itu, tahu saya. Basapa. Anu sana. Kampung Basapa. Pana. Kampung Basapa. Dusun Basapa, Desa Dusun Minangan Basapa. sebelah. Heeh. Wes. Ibu nih. Kampung Basapa, Iya. terus desa Ya. Minanga, Minanga, Iya. Kecamatan Pungin, Pungin, Kabupaten Banggai, Banggai, Kepulauan. Kepulauan. Oh, Banggai Laut. Laut. Banggai Laut. Ini penampakan Basapa di sore hari. Depan kita bukit, tengah laut lepas. Gokil, ini perjalanannya seru banget. Ya memang sih semuanya seru. Itulah ciri khas kita, jelajah Masjid Nusantara. Kita langsung cek ke lokasi yang memungkinkan. Kayaknya sih di depan ada masjid, tapi kita lihat kondisinya ntar. Wah, itu masjidnya tuh. Keren banget masjidnya. Keren dalam maksud ini relik banget. Pas lah kita harus renovasi nih. Baru kali ini lihat kubah masjid yang udah begitu. Dindingnya dari karang. Keren sih, ini jangan dihilangin bisa sih. Kita bangun Kayak Majene, kayak Mentawai, pasir-pasir apa? Pantai. Keren. Kalau gue senggol rontok nih. Ini. Tuh kan? Ya, gue deh. Ini harus kita renovasi nih kalau udah begini nih. Inilah wujud masjid yang bakal kita bangun. Miris sekali saya lihatnya. Baru disentuh, udah rubuh. Dalamnya penuh debu dan laba-laba. Tiang rapuh.
dan beberapa temboknya berlubang. Kalau hujan sih katanya bocor. Ini udah bukan katanya lagi sih, udah pasti bocor. Maju-maju sedikit boleh, Zat? Setelah cek masjid, kita membangun tenda karena tidak memungkinkan untuk tidur di rumah warga. Sekalian kita belajar bertahan hidup dan mencari makan sendiri karena kalian tahu sendiri, di sini tidak ada apapun untuk dijual. Tapi kita lihat nanti hasil lautnya ada apa aja dan seperti apa cara kita bertahan hidup. Oke, kayak di film Castaway. Mari berburu. Gue tadi berdoa pas sholat, sumpah demi Allah, dapatkanlah ikan yang banyak ya Allah, kita mau Lele? makan malam ini. Hah? Dapatkanlah ikan yang banyak, kita mau makan malam ini. Gue berdoa malah gurita. Gurita. Gurita ntar kalau dapat jangan dibunuh dulu ya Ustaz. Dia kesini maksudnya. Nih, gue mau spare fishing. Ini junior, ini senior di atas aja ya. Lagi ini ngospek. Harus dapat banyak ikan. Malam-malam kalau nggak dapat ikan, kita nggak makan malam ini. Oke Ustaz. Siap. Nah, tenang, kita bantu doa di atas. Coba kanterin ke sana. Makan enak, Pip. Wah, makan kita malam ini. Hidup. Lihat nih. Ini baru Sobat Abdul. Lihat Koko, Lucky. Hasil buruan. Bukan gue sih. Malam ini lihat. Udah babakan. Saya tadi capek harus melawan arusnya. Pari itu keluar sudah anak loh, yuk. Boros. Pari yang tadi nih. Top markotop. Jangan ditanya. Malam masih panjang. Lu yang request, Pari. Dapat 2. Gurita. Lunjak lagi. Requestnya gurita ya, dapat sempari. Apa sih ini dapat gurita? Iya. Gurita yang gede ya. Sedang saya dapat gurita malam. Ini anak. Juara. Pemandangan di pagi hari kayak wallpaper Windows di komputer ya. Adem banget. Pagi ini kita bakal lihat warga yang lagi panen rumput laut. Yuk. Mana gua? Semua warga di sini adalah nelayan rumput laut. Karena kalau mencari ikan harus ke pulau seberang, jauh banget. Karena ikan di sini nggak bisa untuk dijual, hanya bisa untuk dimakan sehari-hari. Tuh ibu-ibu lagi panen. Ibu ini tadi berangkat jam berapa? Jam 7 udah dapat 2 perahu. Ini masa tanam sampai panen berapa lama, Bu? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dijual kering nanti, Bu ya? Kalau dijual basah, ada yang ambil nggak? Ada, tapi nanti ya ada bulannya juga. Oh, biasa kalau basah kan bisa dicampur ini makanan es agar-agar gitu. Kalau dikeringin juga bisa tuh dijadikan bungkus. Kalau kering dijual berapa? Bu, sekilo. Iya, ada yang sekarang sisa 19. 19.000. 19.000 itu harga lagi bagus atau lagi jelek? Turun.
Oh lagi turun. Kalau pas bagus berapa sekilo? 20 lebih. 20 lebih. Kita bertahan hidup malam-malam spear fishing, nyari ikan, ditembak. Untung ada Ustadz Syam. Kalau gue sendiri sih nggak sanggup jujur. Gue belum punya insang soalnya. Kalau Ustadz Syam nih, dia udah punya insang. Apa? Ikan apa itu? Masya Allah. Pesta kembali kita malam ini dan dapat cumi lumayan besar. Mantap. Banget. Masya Allah. Untuk sang pejuang Masjid Nusantara. Kebalik. Kita sang pejuang lapar. Oh gitu. Masya Allah. Tuh ikannya tuh Masya Allah. Oh ikannya Puas banget ini. puas banget. Kita Iya. aja yang di atas seru loh. Masya Allah. Yang... Nih, diambil. Sotong Main di darat. mentah. Makanan paling enak di laut. Nah, saya sering makan yang mentah-mentah. Meskipun hanya sedikit anak-anak, tapi mereka tidak memperlihatkan wajah yang pesimis dan murung. Justru semangat mengaji mereka luar biasa. Harapan kakak apa nanti ketika misalnya masjid udah jadi nih? Ya, ajak anak-anak sholat, bareng-bareng. Nggak bocor lagi gitu ya? Iya. Biasanya sholat dari sana sampai sini, sudah pindah sebagian di sini. Soalnya bocor. Oh. Jadi nggak full bisa dipakai Iya. untuk sholat ya? Bagian-bagian tertentu saja karena bocor pada bocor. Basah. Terima kasih semua donatur yang telah melihat kondisi masjid kami, juga sama anak-anak pengajian. Kayunya sudah rapuh, betonnya sudah mulai berjatuhan, runtuhan, begitupun atapnya pun banyak kebocoran, itu seperti itu. Jadi yang pada hari ini kami selaku sebagai imam pemegang sub di Sumba Sapa itu meminta mohon bantuan kepada Yayasan Masjid Nusantara ini, tolong dipikirkan. Tanpa pertolongan dari yayasan ini mungkin pada hari ini kami juga berbuat apa, untuk ke depan itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bersenang sama sekali, sampai dijumuk, bagin, saya tidak berpeduli. Yang penting masjid bagus, lihatnya orang. Di kampung ini air juga susah kita dapatkan, apalagi listrik. Jadi harapan warga kampung sini semoga Masjid Al-Kaf nantinya bisa paling tidak memfasilitasi mereka untuk mendapatkan air bersih dan listrik. Kita coba cek nanti seperti apa desainnya dan seperti apa hasil masjidnya nanti. Dengan ini peletakan batu pertama pembangunan masjid di Kampung Basapa, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Masjid dan Kaf Bro, insya Allah kita akan segera merealisasikan masjid idaman warga di sini.
Dan semoga seperti yang udah gue bilang tadi, paling tidak bisa meringankan mereka untuk mendapatkan air bersih dan listrik seperti apapun nanti hasilnya. Karena dua elemen itu sangat diharapkan oleh warga di sini. Terima kasih buat Kaf dan Paragon yang sudah mau membersamai kita dalam pembangunan masjid yang kedua kali ini. Insya Allah semoga semuanya berkah, lancar, dan dimudahkan. Amin, 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 amin ya Allah. Alhamdulillah, acara peletakan batu pertama di sini berjalan dengan lancar. Kami bersiap untuk ke lokasi selanjutnya. Emang gak ada otaknya nih kita. Boya istirahat dulu sebentar. Ini langsung gas lanjut perjalanan. Sekuat itu ya ternyata kita. Ya, kita melanjutkan perjalanan hari ini ke Pulau Seram. Tapi masih banyak transitan. Dan ini aja hari ini kita sebenarnya nggak ada kapal di sini. Akhirnya kita sewa. Ini. Katanya anu Pak. Oh, diklakson lagi loh. Dari Banggai Laut kembali ke Luwuk, terbang lagi ke Makassar, lanjut ke Ambon, terus lanjut lagi nyebrang ke Pulau Seram, Maluku. Nah, pusing kan? Kemudian jalur darat sampai ke Pulau Seram bagian timur. Jauh banget. Perjalanan pesawat menuju kota Makassar, kita harus transit 1 hari. Jadi memutuskan untuk tidur di tempat biasa yang kita sewa. Hari ke-25, wow, lanjutkan penerbangan dari Makassar menuju Ambon. Bisa sembarang masuk. Dan ada sesuatu yang terjadi di Ambon. Kita gagal landing. Saking gedenya angin. Tapi alhamdulillah pendaratan yang kedua kita semua dan pesawat selamat. Turun di Ambon setelah hampir gagal mendarat tadi. Tadi udah landing, udah hampir nyampe tanah. Tahu naik lagi. Gokil. Anginnya terlalu besar katanya. Sampai di Ambon kita dijemput oleh saudara-saudara kita, biker Subuhan Ambon. Abang-abang inilah yang bakal mengawal kita ke lokasi. Kita sama biker Subuhan Ambon. So aman. So itu. Ini gue udah sampai Ambon nih, udah di dermaga apa namanya bang? Liang. Gue ditemani sama abang-abang gue di Ambon. Aman. Jadi ini gimana nih? Kita kan dari tadi udah nunggu kapal lama banget bang. Nanti pas kita naik kapal itu perjalanan berapa lama di kapal? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam kalau cuaca normal. Normal sama normal. Kalau gelombang paling 15 menit. Gelombang 15 menit. Ini lumayan hampir mau hujan. Hampir sore sih ya. Terus nanti sampai dermaga sana namanya dermaga apa? Waipirit. Nah setelah dari Waipirit kita lanjut kendaraan apa? Kita darat, tujuannya ke Puncak SS. Masya Allah, cakep banget ini pemandangannya. Setelah menempuh jarak ribuan kilometer dan beberapa hari, akhirnya kami sampai
Tapi tunggu. Ini belum sampai lokasi. Jangan seneng dulu. Masih jauh. Sebenarnya kita mau lanjut sekarang, cuman medannya tuh besok kita masih harus naik mobil 3 jam. Setelah itu nanti harus jalan kaki trekking 3 jam. Kalau kita sikat sekarang, kayaknya nggak memungkinkan. Udah pada ngantuk, capek juga. Istirahat dulu di sini, besok baru kita gas lagi. Ini mau makan mie. Udah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ditunggu sama warga sini. Persiapan kita mau trekking nih bareng abang-abang sini. Enak gak? Ini kita jalan 3 jam. Kata warga sini sih katanya 3 kilo. So easy dude. So easy. Kita pernah jalan 6 jam ternyata belum easy dude. Sini Dik. Lu katanya dulu pernah DM Instagram Masjid Nusantara. Yoi, Mau ngapain? mau ngajak keliling kayak gini. Pengen ikut gitu? Pengen ikut gitu. Terus? Alhamdulillah dapat. Sekarang kesampean. Kesampean. Mantap dah. Ini real nih. Real, Netizen nih berarti dia pengen ikut. Buat Udah kelihatan tuh. Ini udah sampai kampungnya. Tuh masjidnya. Setelah menempuh jarak 3 jam berjalan kaki ke atas, ini adalah desa yang paling terpencil. Memang nggak bisa pakai kendaraan apapun sih, harus jalan. Pakai motor pun karena ada beberapa yang terputus jalannya. Ada sungai, terus ada kayak kubangan gede. Pokoknya terputus deh. Jadi mungkin kalau besok ngangkut material, yang mau nggak mau warga harus gotong royong angkat-angkat material. Lumayan sih. Dari hamparan hutan luas cuma ada desa Kelsaur doang. Gokil abis. Masya Allah, setelah kami sampai hujan turun dan dilanjut sholat berjamaah bersama warga tanpa penerangan karena nggak ada listrik di sini. Lagi dan lagi, tapi kami tidak takut, sudah biasa. Dari sekian banyak tempat yang kita datangi, selalu tidak ada listrik. Masjidnya nih. Jalan Kubaresi, Dusun Kelsaur, Masjid Al-Kuba. Nah, ini beduknya nih. Seng-sengnya udah pada karatan semua. Coba cek dalamnya yuk. Lantainya pada pecah. Atapnya nggak rapet, banyak yang bocor sih pasti. Nah pas malam kan nggak ada listrik, jadi pakai api, pakai pelita, pakai obor kalau orang sini bilang, pakai minyak.
Ya gelap-gelap, remang-remang. Wudhunya juga jauh. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman licin aja karena anak-anak kecil kan. Ada sungai di situ, makanya gue inisiatif pengennya nanti di sebelah dekat sini, di sebelah masjid lah, kita bikin MCK. Terus bikin sumber air di situ atau narik pakai mesin dari sungai atau gimana. Yang penting gue pengen nantinya ada MCK, ada kamar mandi, ada tempat wudhu. Saya dikasih kesempatan bikin sagu dari awal prosesnya. Mau nembang pohon sagu raja katanya. Dia beda. Bedanya dengan sagu biasa apa, Pak? Yang jenis lain juga. Ini jenis lain. Iya. Dia lebih bagus. Ya, yang bagusnya yang ini. Ini disebut sagu raja. Dalamnya putih banget. Ya, isinya banyak. Hasilnya putih sekali. Biasanya kalau pohon segede ini, dia nanti dapat sagu berapa kilo, Pak? Kalau kami di sini bukan kilo ya. Oh, Kalau karung. Karung. Berapa karung? Kalau karung anggur atau karung tepung yang nilai itu, ini sekitar 10 karung ada. Oh, 10 karung. Iya. Berapa harganya satu karung, Pak? Kalau satu karung, kalau memang karung anggur yang beras yang 10 kilo itu 60.000. 60.000. Iya. Itu harga lagi bagus atau lagi biasa? Biasa. Oh, biasa. Ini kira-kira udah setengah jam kita memproses remas-remas. Airnya sudah mulai tenang, kata Bapak. Udah bisa kelihatan hasilnya. Nih. Nih. Dia udah mulai mengendap. Nah, nantinya inilah yang bakal tepung sagu tuh ini nih. Tuh. Ini endapan dari air pohon sagu. Ini sekarung 60.000. Bayangkan. Satu pohon itu tadi cuma bisa menghasilkan 10 karung, berarti 600.000 dengan proses yang sangat panjang dan melelahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hari berikutnya saya coba melihat kondisi masjid dan anak-anak mengaji. Insya Allah, harapan guru mengaji, anak-anak, dan warga semuanya di sini bakal kami wujudkan. Amin ya Allah. Pak Ustadz, ini anak-anak ngaji tiap sore? Ya setiap sore, pagi. Oh, pagi juga? Ya, pagi kalau nggak sekolah berarti harus diajarin pagi. Nah, sekolahnya di mana? Sekolahnya di pantai. Di pantai sekolah? Ya, sekolahnya. Sekolahnya di pantai, jauh banget. Saya datang ke sini aja ngos-ngosan 3 jam, berarti mereka pulang pergi 6 jam. Pulang pergi mereka atau ada yang nginep di sana? Ada yang nginep di laut. Oh, ada yang nginep di sana. Harapannya ketika masjidnya sudah jadi, itu masyarakatnya selalu melaksanakan sholat, beribadah setiap waktu, terus pengajiannya selalu dilaksanakan setiap waktu pagi dan malam ketika tidak ada aktivitas lain, berarti kita harus selalu untuk 5 waktu lah ya, semoga bisa ya.
Saatnya kita peletakan batu pertama. Insya Allah akan kita renovasi Masjid Al-Quba ini di Dusun Kelsaur, Desa Kelaba, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram, Maluku. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah. Alhamdulillah, proses peletakan batu pertama selesai. Di lokasi keempat, artinya saya harus pamit dan bertemu kembali di peresmian nanti. Bismillah. Semoga Allah mudahkan semua pembangunan masjid di 4 lokasi ini. Amin ya Allah. Oh ya, tadi sudah saya share ke Bapak. Sudah WhatsApp ya? Oke, makasih. Kita baru masuk di... Antara kafe di kabut. Antar di kabut. Alhamdulillah, sobat masjid. Akhirnya petualangan saya selesai di trip ini. 4 pulau. Ini hari ke-37. Nggak pernah kebayang sih. Ini trip gua terlama bersama jelajah Masjid Nusantara. Karena 4 lokasi yang kita datangi itu semuanya berbeda pulau, antar pulau dan antar provinsi. Bahkan 3 waktu bagian Indonesia gua datengin semua. Yang pertama gua datang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua langsung ke barat lagi, Mentawai, Sumatera Barat. Habis itu balik lagi ke Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Setelah itu terakhir di titik sekarang saya duduk di Pulau Seram, Maluku. Jadi kalau kalian insya Allah ingin menitipkan donasi, infak, sedekah, wakaf, apapun itu sebutannya, percayakanlah ke Yayasan Masjid Nusantara. Karena gue selama ini jalan juga bersama Yayasan Masjid Nusantara. Gue tahu mereka sudah berbuat apa di pedalaman. Masjid, air bersih, MCK. Kalian gak usah ragu-ragu. Di Yayasan Masjid Nusantara. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang amanah. Gue kenal orang-orangnya. Ya udah kalau gitu, gua Adin Abdul Hakim bersama tim yang gokil ini pamit. Kalian, saya, tim kita semua diberi kesehatan, kesempatan, berumur panjang dan selalu bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.